Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang senantiasa kami hormati Ustaz Aceh Sumitra, mohon maaf ada Ahmadnya Ustaz. Saya kalau lihat yang masih muda atau soleh itu ingin salahnya, ya, ada salahnya. Ada yang mungkin merasa aku ki ora tau diperhatekno karo kepala sekolah. Ya. Aku ngalor ya dimbeno, ngidul dimbeno. Nah. Tuh. Mungkin ada yang digoleng. Kita kok saya digoleng. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Budi Santosa SPD 4 FTB atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Mau'idhah Hasanah, yang nantinya kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Muhammad Aceh Sumitra. Kepada Ustadz Muhammad Aceh Sumitra kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Buat dirimu lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali jalan-jalan keluar sana. Di rumah sakit ada orang yang sakit, jangankan bernafas, jangankan berjalan, jangankan berbicara, mau bernapas sekali saja begitu sulitnya. Maka kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana dikatakan oleh ulama bahwa fatashkuru ala jami'in ni'mah, wajib bagi kita bersyukur atas semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan memperbanyak ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat kita haturkan kepada yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga sholawat yang kita baca di dalam sholat kita, yang kata ulama, sholawat yang di dalam sholat ini adalah sholawat wajibah. Kalau kita tidak baca sholawat di tahiyat akhir kita, mohon maaf, sholatnya tidak sah. Dan sholawat yang kita baca di luar sholat, tanda kecintaan kita kepada Nabi, tanda dan harapan kita nanti di akhirat diakui sebagai umatnya Nabi, kemudian mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Ghazali satu ketika ini lewat satu tempat, Pak. Lewat satu tempat Imam Ghazali seneng sekali sholawatan, swergep sholawatan. Maka Imam Ghazali mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada orang yang bertanya, kok kamu hari-hari sholawat nyopo toh? Kenapa kamu hari-hari bersolawat? Di sini solawat, di sana solawat. Maka kata Imam Ghazali, harapan saya nanti di akhirat solawat saya inilah yang akan menyelamatkan saya, yang akan membuat saya masuk surga dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan ceramah, bukan mau'idhah. Saya kemarin pulang kampung mudik, Pak. Kebiasaan saya kalau pulang kampung ini ziarah ke guru-guru saya, guru SD, guru pondok. Ini didatangi satu persatu. Lah guru-guru SD saya tuh, Pak, seumuran Bapak,
seumuran ibu, dan ya seumuran yang ada di sini. Maka saya anggap hari ini saya hanya ngobrol saja dengan guru-guru saya. Setuju Pak? Ya, semua di sini yang hadir di sini, insya Allah ini guru-guru saya semua Pak. Kalau dulu saya mungkin sekolah di sini atau saya sekolah SD-nya di Purwosari, mungkin saya termasuk muridnya jenengan. Mungkin saya termasuk. Oh iklan naik. Mungkin saya termasuk anak didiknya panjenengan semua. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, saya berdiri Pak ya. Itu capek duduk saja. Kurang lebih 1 minggu, 1 pekan kita sudah melaksanakan yang namanya bulan Ramadan. Diperintahkan oleh Allah bagi orang yang beriman untuk berpuasa. Apa hikmah terbesar dari bulan Ramadan tersebut? Yang pertama, Ramadan puasa mengatur diri kita, mengatur makan kita, mengatur minum kita, mengatur hubungan kita dengan sesama kita. Saya punya makanan halal hasil kerja keras saya, tapi sedang puasa, nanti tunggu maghrib. Saya punya minuman halal hasil kerja keras saya, nanti nunggu maghrib. Istri saya halal, sudah saya nikahi, sudah angkat, sudah lama, nanti nunggu bar taraweh. Oh coba maghrib bae, terlalu sedikit bar taraweh. Maka hikmah yang pertama yang kita laksanakan ketika kita berpuasa adalah mengatur diri kita, makan kita, minum kita, hubungan dengan sesama kita sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah Subhanahu wa taala berikan 2 hadiah. Kata Nabi, lis-shaimina farhatani. Ada 2 hadiah bagi orang-orang yang berpuasa. Ada 2 kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa. Biasanya kita ini kalau mau dapat hadiah senang atau tidak Bu? Senang. Ibu Wartuti mendapatkan hadiah mobil harga 150 juta. Senang Bu? Senang. Bapak Budi mendapatkan door prize dari Muhammad Aceh Sumitra, jalan-jalan ke Turki. Senang bukan? Tapi dalam mimpi besar ya. Kalau orang dapat hadiah, orang ini senang, maka Allah Subhanahu wa taala telah berikan kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, kebahagiaan yang pertama adalah farhatan indal iftar. Orang yang berpuasa bahagia ketika berbuka puasa. Ibu-ibu ketika buka puasa bahagia tidak? Bahagia. Bapak-bapak ketika berbuka puasa bahagia tidak? Senang sekali. Anak-anak yang berpuasa ketika datang buka puasa senang sekali. Tapi kata Nabi, al-umuru awsatuha, segala yang terbaik yang sedang-sedang saja. Jangan pula terlalu jos. Allah, saya buka sedikit saja, saya kuat ini. Maka bukanya kurma tok, ndak minum. Es campurnya masih nganggur, pisang goreng masih nganggur, kolak masih nganggur. Allah, langsung maghrib baik. Itu akhirnya sholat maghrib. Allahu Akbar. Iki pisang gorengku enek ora iki. Es campurku piye? Sholatnya tidak khusyuk. Kenapa? Karena terlalu jos gandos. Maka kata Nabi, perkara yang terbaik adalah yang sedang-sedang saja. Terlalu banyak ketika berbuka puasa, maghribnya ngantuk, isya dan tarawehnya turu. Pengalaman kabeh kita jawab kabeh soalnya turu.
asar tidak bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya adalah orang yang paling rugi. Sedangkan Ramadan tahun depan belum tentu saya masih ada di dunia atau sudah tidak ada. Sayyidina Utsman menangis. Ditanya, kenapa engkau menangis Sayyidina Utsman? Kata Sayyidina Utsman, Ramadan ini saya mungkin adalah orang yang paling rugi, karena biasanya saya ini sedekah banyak, tetapi Ramadan ini sedikit sekali bersedekah. Kemudian Sayyidina Ali sama. Kata Sayyidina Ali, saya orang yang paling rugi. Biasanya saya banyak menghatamkan Quran, tetapi Ramadan ini sedikit sekali menghatamkan Quran. Saya pun tahu bapak-bapak, ibu-ibu di sini ketika mau berakhirnya Ramadan semuanya nangis. Sebabnya apa? Perkorone ya beda. Ibu-ibu di dapur lagi masak, nangis, ditanya sama bapaknya, Bu, kenapa menangis Bu? Kita kan mau lebaran, kok nangis? Ngikuti sahabat ya? Enak aja ngikuti sahabat, saya belum punya baju lebaran. Bapak-bapak yang sama. Bapak-bapak, kenapa menangis Pak? Saya belum dapat THR. Sama-sama menangisnya, tapi beda acaranya. Maka hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita dalam bulan Syawal, yang kata ulama Syawal ini selain ada barokah puasa, maka kita saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin. Mungkin saya dulu pernah punya salah. Harusnya bukan mungkin, pasti kita punya salah. Karena manusia tidak pernah lepas daripada salah dan lupa. Kalau tidak salah ya lupa. Kalau tidak lupa ya salah. Yang penting ora lali karo bojone, ora lali karo griyone. Itu penting itu, karena kalau orang sudah lupa salah, nanti lupa bojo. Nah ini masalah yang besar sekali. Kalau sudah lupa bojo, bapak-bapak nyengir aja, lupa bojo nyengir aja. Maka adanya kita di sini ketika bertemu satu dengan yang lainnya kemudian bersalaman, maka kata ulama faka'annama ghufira 'anil dzunub, nanti dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cukupkan kita di bulan Ramadan kemarin. Hari ini Allah cukupkan, nanti pun Allah Subhanahu wa Ta'ala cukupkan. Allahul kafi Rabbuna wazadana kafi likulim kafanan kafi wa ni'mal. Alhamdulillah Allahul kafi wazadana kafi. Apa orang ini likulim kafi wa ni'mal kafi. Sekali lagi, Allahul kafi qasadana kafanan kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah aku alhamdulillah naiki jadi alhamdulillah. Bapak-bapak ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana supaya Ramadan ini benar-benar menjadikan kita ini orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di bulan Ramadan kita sergap sekali ngaji, maka di luar bulan Ramadan pun kita harus senantiasa melazimkan, meneruskan ngaji kita. Inilah orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang
ngaji satu huruf kan? Man jaa bil hasanati falahu asyrun amsalha. Orang yang melakukan satu kebaikan maka akan mendapatkan pahala berapa? 10 pahala. Coba bareng-bareng bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pengen ngetes sedikit ya. Ikuti saya, nanti kalau ada yang bisa mengulangnya tak kasih duit. Oh, akhirnya aku duit Ustaz. Bapak, enggak ini aja. Wa ati'ullaha wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Bareng-bareng 3 kali, yang hafal hebat, yang nggak hafal hebat. Hebat lah. Bareng-bareng para ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'u war rasul la'allakum. Alhamdulillah, tepuk tangan Pak. Sudah hafal semuanya. Ujungnya toh turhamun, hamun. Ibu hamun. Alhamdulillah. Ibu-ibu biasanya kalau di majelis taklim suka malu. Padahal orang yang belajar itu justru dapat pahala 2. Kalau orang yang sudah bisa, sudah hebat sekali, jadi Bismillahirrahmanirrahim, jadi selesai. Tapi kalau orang yang bacanya terbata-bata, dapat pahala 2. Yang pertama, pahala mengulang ayat-ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim, kleru, ulang nih. Bismillahirrahmanirrahim, kleru, ulang nih. Mengulang-ulang ayatnya, mengulang-ulang hurufnya, akhirnya dapat pahala banyak. Ibu-ibu kalau suruh gantian kan kadang malu. Ibu suruh suka isi, baca surat ini ya, ayat ini Ustadz. Ustadz. Kenapa Bu? Ustadz. Maksudnya belum sih siap. Mana angel? Maksudnya belum siap. Padahal kalau kita ini memberanikan diri untuk belajar Quran, mengulang-ulang Al-Quran, walaupun mohon maaf masih banyak kesalahan, akan mendapatkan pahala dan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau di Ramadan kita sergap untuk sedekah, maka di luar Ramadan kita sergap untuk sedekah. Di dalam Ramadan kita sergap sholat berjamaah, di luar Ramadan pun kita sergap untuk sholat berjamaah. Kenapa? Kalau sholat berjamaah itu untungnya besar. Kalau ada kesalahan tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sendiri banyak godaannya, mohon maaf. Kalau sendiri kadang ingat masakan, bapak-bapak ingat ini, ingat itu, dan lain sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir, walhamdulillahi katsira waladhdallin. Kenapa? Sebab sendiri. Tapi kalau berjamaah, imamnya ada kurangnya, makmumnya hebat. Makmumnya ada kurangnya, imamnya hebat. Imamnya ada kurang, makmumnya ada kurang, barisannya rapat, safnya diluruskan, maka semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah nikmatnya berjamaah. Puasa kalau berjamaah pada bulan Ramadan mudah, tapi kalau puasa sunnah, coba itu Pak kepala sekolah rajin puasa sunnah, ya rajin puasa Senin. Guru lain nggak ada yang puasa itu, maka baso
baso. Ini sudah ngomong sendiri. Kita bahasa ini enak cah. Kalau kita puasa sendiri, tapi kalau berjamaah kita lihat teman-teman kita berpuasa, murid kita berpuasa, tetangga berpuasa, semuanya berpuasa, maka jadimu mudah. Disitulah kata Nabi, al-jama'atu rahmatun. Berjamaah itu datang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka senang-senanglah mengamalkan agama secara berjamaah. Kemudian terakhir, tadi ada tambahan kata Pak Budi. Saya dulu dapat pesan dari guru-guru saya, Buya Salimuddin, Sayyidi Masyadli, Profesor Mansur, itu guru-guru saya waktu di pondok dulu. Maka pesannya, nanti kamu kalau jadi guru ini Pak ya, buat saya Pak, mohon maaf buat saya, tapi nanti kalau kedengeran ya buat Bapak juga, berarti buat Ibu juga ya, kalau kedengeran ya, tapi kedengeran Bu, kedengar Pak, kedengar ya, ini berarti buat kita semua ya. Sekali lagi buat saya Bu, kalau Ibu kedengeran buat Ibu, kalau Bapak kedengeran buat Bapak, kalau semua kedengeran buat kita semua. Kata guru kami, jadi guru itu, Nabi adalah guru terbaik. Nabi itu mempraktekkan dua saja. Yang pertama, Nabi itu sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Bagaimana kita mencontohkan kepada anak didik kita, bagaimana kita mencontohkan kepada anak kita di rumah, supaya melakukan perkara-perkara yang baik. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah tausiah. Tausiah ini adalah mengajak kebaikan. Ngajak kebaikan tetapi tidak mencontohkan angin. Memerintahkan kebaikan tetapi tidak dicontohkan angin. Kemudian mengajak kebaikan tetapi kita tidak mencontohkan acur atau angin. Itu kayak angin. Maka dua perkara ini harus kita teladani. Ini adalah dari yang mulia Rasulullah SAW. Saya punya cerita Pak, mohon maaf, ini jadi pelajaran penting untuk saya. Satu ketika saya ada santri di TPI, madrasah, kemudian pondok. Maka santri di madrasah ini saya ajarkan bagaimana cara kencing. Cara kencing itu dengan duduk, kemudian di kamar mandi dan lain sebagainya. Satu ketika saya lewat, anak ini, mohon maaf, anak ini di jalan umum, kemudian setelah di jalan umum, mohon maaf, buka celananya, ibu apa mikirin saya, buka sarungnya Ustaz, enggak, itu buka celana, gitu. Buka celananya, kemudian kencing di tengah jalan. Mohon maaf, kencing di tengah jalan. Akhirnya ketika saya melihat itu, saya hubungi istri saya, karena yang ngajar kelas madrasah istri saya. Mi, apa anak-anak sudah diajarkan tata cara adab-adab kencing? Sudah dicontohkan, sudah dipraktekkan, sudah. Apa sing salah? Apa yang keliru? 3 hari saya pulang dari Batoan, kalau tidak salah waktu itu ada ngisi ngaji, jam 10 malam ada bapak-bapak ya, ibu-ibu nggak mungkin, bapak-bapak ini di jalan umum berdiri, mohon maaf, itu kan celananya, kemudian kencing. Akhirnya saya lihat-lihat, iki sopo iki, mohon maaf Pak, ternyata bapak tersebut adalah bapaknya. Akhirnya apa? Akhirnya Masya Allah, saya bilang, ketika kita sudah mengajarkan kebaikan, kemudian mempraktekannya, pulang ke rumahnya, ternyata belum ada contoh, ini pun sangat sulit. Setelah itu, yang terakhir, tetap kita doakan supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleha. Kalau punya anak yang soleha, hari-hari mesti anak kita ini mempraktekkan sunnahnya Rasulullah SAW. Saya akan praktekkan, monggo yang mau ikut, yang enggak ya enggak apa-apa, saya toh enggak apa-apa, rezekiku itu. Nabi kalau mau minum maka membaca doa. Coba bareng-bareng doanya bagaimana Pak Bu? Wasaqahum, hafal ini, ikuti. Wasaqahum rabbuhum syaraban
selesai alhamdulillah. Mau makan, belum hafal doa makan, selesai makan, belum hafal juga bismillah, alhamdulillah. Mau tidur, baca bismillah, kalau belum hafal doanya. Bangun tidur, alhamdulillah. Kata ulama, namanya Syekh Mutawalli As-Sahrawi, kalau kita minum membaca bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Ibu-ibu teror. Kalau kita meminum dengan cara seperti itu, makan dengan membaca doa, tidur dengan membaca doa, maka insya Allah faka'annama ab'adu syaitan, kita dijauhkan dari godaan syaitan. Saya akan memperkenalkan satu syaitan yang sering menggoda kita. Namanya adalah dasi. Siapa? Dasi. Siapa? Dasi. Siapa, Bu? Siapa, Pak? Dasi. Kalau perempuan namanya dasimah. Kalau ada orang yang berpuasa namanya soim. Kalau laki-laki, kalau perempuan soimah. Oh, anu nekabe itu penggemar setia soimah. Maka dasi. Pak, lanjutkan ya. Dasi, kalau kita minum tidak baca doa, makan tidak baca doa, tidur tidak baca doa. Kata Dasim apa? Hai teman-temanku, kesini. Kita ada bagian dalam minuman ini. Ayo bareng-bareng minum dengan mereka. Kita ada bagian dalam makanan ini. Ayo bareng-bareng makan dengan mereka. Kita ada bagian di tempat tidur ini. Mari kita tidur di kamar ini bareng dengan mereka. Akhirnya bapak-bapak ketika dengar suara azan, as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Karena ketika mau tidur lupa dengan doanya, akhirnya yang diingatnya hanya sholat itu lebih baik. Tidak terdengar itu, yang terdengar yang akhir saja. Naum. Apa Pak? Tidur. Ya tenang tidur kok. Akhirnya tarik selimut, bangunnya kesiangan. Ini cara wong Jawa apa Pak? Kesiangan? Hah? Karipan. Saya bingung, Ustaz. Saya karipan Ustaz. Enak mah ya bahasa kearifan. Ternyata bangunnya telat. Telat air telat. Karipan telat. Kono air ya. Itu karipan. Kedengarannya enak bahasanya Pak. Ternyata telat bangun. Maka ketika Dasim ini bareng tidur dengan kita, kemudian kita ini telat bangun, maka kata Nabi, "Zaka rajulun bala syaitan fi udunaihi." Laki-laki itu telah dikencingi oleh syaitan di kedua telinganya. Maka insya Allah kita yang hadir di sini, insya Allah wajah-wajah ahli tahajud, wajah-wajah yang hari-hari mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau malam-malam doa sambil nangis, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, THR belum turun ya Allah. Ada yang begitu? Kemarin ada yang begitu. Akhirnya dipercepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besoknya turun THR. Dilihat di depannya ada bingkisan, di bingkisannya ada kertas. Orang ini sini tulisannya THR, tapi gak ini sini. Alhamdulillah ya Allah, doaku dikabulkan. Ini THR telah sampai, tapi hanya tulisan Maka malam-malam ini sisipkan doa untuk anak-anak kita. Terakhir Pak, Bu, kalau kita punya anak yang soleh-soleha, kemudian bapak-bapak serget tahlil ya, ada sebagian yang tahlil, walijani al muslimin wal muslimat al-fatihah. Ini akan sampai ke alam barzah. Ketika sampai ke alam barzah, maka orang-orang ini geruduan. Geruduan Mbak? Geruduan apa Bu Pak? Berbondong-bondong. Apa namanya? Berebut ya, berebut untuk
mengambil barokah surat Al-Fatihah, khataman Quran. Maka ada orang yang ngambil huruf ba, pulang dia lihat suwenang sekali. Ada orang yang ngambil huruf jim saja, suwenang sekali. Tapi ada bapak-bapak mantan guru SMP Kasiman, bapak-bapak kepala sekolah SMP Purwosari 1, dan ibu-ibu gurunya atau mantan ibu guru duduk saja. Ada malaikat lewat. Ayo amal fi hadzal makan. Kamu ngapain di sini? Kenapa kamu tidak berebut barokah surat Al-Fatihah, khataman Quran, amal jariah yang dikirimkan? Maka kata orang ini, saya sudah cukup dengan anak saya yang mereka menjadi anak yang soleha. Saya sudah cukup dengan anak saya yang mereka menjadi penghafal Quran. Saya sudah cukup dengan anak saya yang hari-hari mengirimkan doanya khusus untuk saya. Kemudian ketika seseorang meninggal dunia, maka 7 langkah ditinggalkan oleh keluarganya, tetangganya, datang malaikat. Malaikat bertanya, apa pertanyaannya Pak Bu? Man buka. Mohon maaf, nanti kalau sudah masuk kubur sampai akhirat tidak ada bahasa Jawa, bahasa Sunda enggak ada, semua dengan bahasa Arab. Lah piye san aku gak iso bahasa Arab, saya belum bisa bahasa Arab, bagaimana? Apa yang harus saya jawab? Yang menjawab adalah sholat kita, yang menjawab adalah amalan kita, yang menjawab adalah sedekah jariah kita, yang menjawab adalah amal soleh kita yang dulu kita lakukan. Man rabbuka wa man nabiyuka. Ternyata mohon maaf, sholat kita kurang, mohon maaf zikir kita malas-malasan, mohon maaf baca Quran kita jarang-jarang. Maka malaikat tidak menyiksa kita. Ketika hendak menyiksa kita, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu anaknya di dunia sedang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu anaknya di dunia sedang sholat. Maka kata Allah, hei malaikatku, jangan kau siksa orang ini. Aku malu tidak menyiksanya, sedangkan anaknya di dunia membaca Quran, sedangkan anaknya di dunia sholat, sedangkan di dunia anaknya ini hari-hari mengirimkan doa untuknya. Akhirnya apa? Akhirnya tidak jadi disiksa sebab dia memiliki anak yang soleha. Maka perjuangan guru ini masya Allah Pak. Ini kalau tidak ada guru, tidak ada presiden, benar Pak? Benar. Tidak ada guru, tidak ada karyawan yang hebat. Tidak ada guru, tidak ada menteri, tidak ada guru. Yang kayaknya aku, saya diulang sama guru. Ya tidak ada saya, tidak ada presiden, tidak ada yang lain. Ini sebab terbesarnya adalah perjuangan guru. Maka guru ini kelihatannya berangkat hari-hari ke sekolah, kemudian balik ke rumah, ke sekolah, balik ke rumah. Nanti di akhirat kok banyak anak ini Pak Guru, Pak Guru, Pak Guru, Bu Guru, Bu Guru, Bu Guru, Bu Guru, sini. Sopo aku selali. Itu sudah lama Bu, sudah lama. Ternyata dia adalah anak murid kita. Di sini saya sebagai pembawa acara sekaligus mewakili panitia acara Halal Bihalal dan Temu Kalangan ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadirannya, dan semoga perjumpaan kita pada hari ini mendapatkan barokah dan manfaat, dan semoga di lain kesempatan kita dapat berjumpa kembali